Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mahbubin, para alim, para sesepuh ini sepuh sedayanipun, dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, suasananya cukup hangat. Semoga bisa menghangatkan hati kita semuanya dan menambah kesemangatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Salawat dan salam semoga selalu teraturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari ini saudara-saudari kita yang alhamdulillah dipanggil, mendapat panggilan dari Allah untuk ke Baitullah, semuanya kita melihat bahagia. Begitupun juga dengan keluarganya. Dan semoga Bapak Ibu panjenengan juga segera dipanggil oleh Allah. Tapi panggil yang mana? Saya secara pribadi itu kalau mendatangi undangan untuk membersamai para haji atau walimatus safar itu sangat senang dan adem, dikarenakan ada secacah doa. Ya Allah, alangkah indahnya jika saya bersama istri itu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu di Mekah, bukan di Masjid An-Nur. Ya, manasik haji. Tapi benar-benar itu mata memandang Baitullah, Ka'bah. Kaki benar-benar menginjak pelataran Masjidil Haram. Rasanya itu seolah-olah saya hadirkan, saya bayangkan itu saya menghirup udara di halaman Masjidil Haram dengan penuh pedalaman. Dan saya bayangkan saat itu saya menggandeng istri saya. Itu bayangan saya, Pak. Ternyata yang saya gandeng adalah anak saya. Artinya Bapak Ibu, dengan bulan haji istilahnya ini,
dan kita sebentar lagi juga melepas saudara-saudari kita, dan kita juga di samping itu akan berjumpa dengan sebuah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Fadzakir fa inna dzikra, atau inna hadhihi tadzkirah. Ini semuanya adalah pengingat, mengingatkan kita semuanya bahwa ada waktu-waktu yang harus kita ingat, karena mungkin selama ini kita terlena dengan waktu. Ada sosok-sosok manusia yang mulia yang patut kita ingat, kita tiru agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang mulia. Waktu atau hari itu adalah 10 Zulhijjah, hari Tasyrik. Dan harapan kita semoga di hari-hari yang mulia itu kita melakukan sesuatu yang dipandang Allah itu mulia, sehingga diri kita yang hina banyak dosa ini bisa menjadi bagian dari ma'as-shodiqin, orang-orang yang dinilai Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, pada kesempatan yang sederhana ini, karena kita berada di Indonesia dan ada satu amalan yang harus kita siapkan, yaitu tentang udhiyah, tentang berkorban. Meskipun saya tahu ibu-ibu ini sudah sering berkorban, korban perasaan. Dan yang dimaksudkan dengan berkorban di sini adalah udhiyah, yaitu dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah, kita menyembelih hewan korban kita, taqarruban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan nilai-nilai spiritual sangat banyak sekali. Mengapa kita harus berkorban? Mengapa harus kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai? Karena ketika seseorang itu benar-benar mencintai, maka ia akan merelakan sesuatu yang dia sayangi. Nah, udhiyah yang bermakna korban itu artinya adalah secara etimologi dari bahasa Arab itu adalah qoriban, yang qorobu korban, wa qurbana wa kirbana, yang artinya ya, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan atau mengerjakan perintahnya. Saya ulangi lagi, kata udhiyah. Udhiyah itu kita artikan kan hari kurban. Maka memiliki makna arti bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian dari perintahnya. Dan hari Nahar atau 10 awal di Zulhijjah, amalan yang terbaik itu adalah menyembelih korban. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu setiap tahunnya pasti berkorban. Bukan seperti pemahaman kita, dia badan korban, aku bisa besok. Kapan? Bisa di SD kayak? Tidak.
bagi yang mampu untuk setiap tahun. Rasulullah pernah satu kambing itu satu keluarga, untuk dirinya Nabi dan untuk keluarganya. Itu juga boleh. Yang terpenting bahwa kita pada saat itu diniati ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan udhiyah ini atau hukum berkorban ini adalah sunnah akad atau sunnah yang dikuatkan, yang diutamakan. Ini sebagai dalilnya adalah tadi itu, bahwa Rasulullah hingga wafatnya mulai dari disyariatkannya berkorban, Rasulullah setiap tahun pasti berkorban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keutamaan fadilatul udhiyah, keutamaan berkorban adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'amila adamiyun min amali yawman nahir ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yang beriman di hari Nahar, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ya. Tapi 13 terakhir adalah setelah asar. Asar itu masuk 14, ya. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, bulan besar. Ya. Asar, setelah asar itu sudah tidak termasuk. Dan amalan yang terbaik paling dicintai oleh Allah yaitu adalah menyembelih, yaitu menggugurkan atau darah itu dijatuhkan dari leher-lehernya hewan-hewan korban kita. Limada, mengapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Karena hewan itu besok di hari kiamat, ya, akan datang dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Artinya ia besok akan menjadi saksi untuk kita, bahwa kita benar-benar melakukan perintah Allah. Karena siapapun dari kita, manusia besok di hari kiamat itu tidak akan melangkahkan kakinya kecuali diinterogasi oleh Allah dan malaikatnya 3 perkara. Satu, kamu tak kasih kesehatan. Wes sehat lu apa? Kalau nggih senang, goes, saya buat jalan sehat, ya silahkan. Tapi akan ditanya, karena itu adalah kenikmatan yang sebagai pemberi kenikmatan berhak untuk memintai pertanggungjawaban. Karena banyak orang yang tidak dikasih kesehatan. Engkau tak kasih ilmu,
mudah untuk ngaji, mudah untuk talabul ilmi. Tak kasih ilmu buat apa? Apa mbok gaya-gayaan tok? Apa mbok pamer-pamer tok? Apa ilmu itu biar nanti dapat sertifikasi atau kenaikan karir, jenjang dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah tentang harta. Ini dua pertanyaannya. Kamu memiliki harta itu dari mana kau dapatkan? Setelah jelas kau dapatkan dari mana dan kemana kau mentasarufkan. Ketika kita ditanya seperti itu dan kita punya bukti bahwa salah satu rezeki yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah, kami gunakan selalu untuk udhiyah, untuk berkorban. Datang sendiri itu, bulu-bulunya, kuku-kukunya, tanduk-tanduknya. Artinya ternyata mungkin sesuatu yang kecil di mata kita karena setahun sekali, yang mungkin kita tidak berharap, siapa tahu ia memiliki timbangan amal yang besar di sisi Allah. Siapa tahu dari hewan korban kita, dagingnya benar-benar bisa bermanfaat, dinikmati oleh mereka, bapak ibu yang membutuhkan, anak-anak yang membutuhkan. Dari situlah Allah menggajar kita berlipat-lipat tanpa kita sadari. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita yang ada di Indonesia, ya kalau bisa ya berkorban kambing, berkembang kambing atau wedus. Itu kalau sudah ada niatnya, insya Allah jauh-jauh sebelumnya itu sudah siap-siap. Mungkin suatu saat dari DKD memiliki satu program, entah itu siap menerima titipan secara menabung atau bagaimana konsepnya nanti bisa diatur untuk memudahkan orang beribadah kurban, itu bisa juga. Atau siap menjemput, menggandeng, membantu mentasarufkan agar bapak ibu tidak terlalu repot-repot dan menghormati kurbannya. Insya Allah DKD juga siap. Saya pengen sapi, bingung, tapi ya udah siap untuk mencarikan partner karena sapi itu adalah 7. Kalau ibu pengen sapi, kok pengen tekon nek bunyi kiamat ben luwih gede daripada wedhus. Misalnya siap, nanti kita carikan. DKD pokoknya siap, tidak hanya mencarikan sapi, pasangan hidup juga siap. Pengurus saya belum nikah kok. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, arba'un la tazuzu fil adhahi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan korban, ya karena cacat atau sakit. Faqala al-awra'u bayyinu awra'uha. Yang pertama adalah matanya itu bahasanya pecek. Tulisannya pecek kok, pecel. Pecel. Picak. Nah, cocok. Ini ngapunten ana rada kasar.
Jadi hewan kambing kalau PC, picek ya enggak boleh. Tapi jelas-jelas PC-nya picek. Karena ketika berkorban itu kan menghadiahkan. Kalau menghadiahkan itu sesuatu yang terbaik, terbaik. Kono lah dikorbanon daripada malah nyusah-nyusahno sikile pincang kok picek wis picek enggak boleh. Yang kedua wal maridatu bayyinun maraduha. Modusnya daripada montrat-mentrat kayak masuk angin kayak dikorbano wae mumpung iki dino. Kono telepon DKD ngono ngene. Banding dicipok ben kita nganu gak kosong rumati. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Wal arja'u bayyinun talquha. Pincang yang pincangnya jelas. Yang pincangnya jelas. Wal kasirul lati la tanqa. Dan ngapunten wal kasiru allati la tanqa ini biasanya seperti kan pedus umure wis tutup 2 tahun, malah iki 2 tahun setengah 3 tahun kok. Tapi nek kurang wae lapo. Nggih enggak boleh bener-bener kuru tak berlemak. Enggak boleh. Oke. Ini hadis bahwa 4 hewan korban, hewan yang tidak boleh dijadikan udhiyah atau korban diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah hewan berkorban. Hikmah pun pertama adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan. Dan kita, kalau kita sudah berniat berkorban, itu otomatis kita benar-benar belajar untuk lillahi ta'ala, ikhlas betul. Orang yang ikhlas itu kalau kita menengok sejenak proses di mana awal mula berkorban al-udhiyah itu kan antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ono wong seorang bapak sudah sekian lama puluhan tahun kepengin duwe anak, kepengin diundang bapak, diundang abi. Tapi bareng anake wis gede malah dikon mateni. Lho niku lho Pak. Apakah ada ajaran agama, ajaran Allah yang memerintahkan menyembelih manusia? Itu kan enggak ada. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam lewat mimpinya berkali-kali itu disuruh menyembelih anaknya sendiri. Ini kalau tidak ada keridhaan yang totalitas, ini tidak mungkin. Makanya mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam ini satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mendapat julukan Al-Khalil, kekasih Allah. Hanya baginda Nabi Ibrahim. Kalau kanjeng Nabi itu adalah Habibullah. Ya Habibal Mustafa, aku ora apa. Ya Habib, ya Khalil,
Kenapa? Karena lebih mengutamakan Allah. Niku. Yang dapat kita petik adalah jika panjenengan ingin menjadi kekasihnya Allah, maka utamakanlah Allah. Bukan harus menyembelih anak jenengan, mboten, tapi menyembelih ego diri, keinginan diri itu disembelih. Dan ego diri, nafsu itu di hati. Itu di hati. Makanya yang harus ditata, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, yang perlu ditata itu hati, bukan jasadi, bukan muka, bukan fisik, bukan. Makanya ada sebuah ungkapan, ojo dadi wong apik mung mergo klambine, tapi dadi wong apik mergo ati lan lakune. Lho niki masuk nama mboten niki? Masuk ya? Cocok nama mboten niki? Jadikan update status, Mbak. Jangan lupa bawahnya modal. Dadi wong apik aja perkara klambine. Kalau maknanya jangan mergo penampilan, jangan karena mobilnya, jangan mergo kedudukannya. Karena semua itu adalah akan hilang sirna. Ibu-ibu dulu cantik primadona, saiki dulu saya maaf kan cuma berapa tahun, 20 tahun. Setelah itu hilang. Masa mbah itu Mbak Uti, Masya Allah Mbak Uti cantiknya, mesti ngamuk ice tempat kayak ini kok. Apa yang kita miliki itu sirna, tapi kebaikan yang ada itu abadi. Kebahagiaan yang kita rasakan itu sirna, hilang, tapi nilai ibadah itu yang abadi. Kita capek dalam beribadah, capeknya itu hilang, tapi pahalanya itu yang abadi. Nonton orkes, dangdut, jalan-jalan, goyang-goyang, itu bahagia, senang. Bahagia, senang, itu sirna. Karena ketika sampai rumah lagi, pilih utangi. Tapi dosanya itu yang abadi. Dan kembali kepada konsep tadi Bapak Ibu, bahwa hati, karena hikmah yang pertama adalah mensyukuri kenikmatan Allah dengan agar kita itu dekat, agar kita itu ikhlas kepada Allah. Karena kita berkorban itu, kata Allah itu, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan itu juga percuma. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ngapunten pada saat mau menyembelih anaknya itu pura-pura betul. Ketok-ketok enggak, itu beneran. Sampai ditutupi itu loh. Wajahnya sampai leher ini ditutupi supaya Nabi Ibrahim tidak melihat bagaimana wajah anaknya yang dikasih ketika digorok itu sampai gak pengen. Bangga, itu berarti kemenangan. Dan ini yang harus disembelih itu adalah tadi ego diri. Yang harus dihilangkan itu adalah nafsu diri, ambisi diri. Ngeten loh. Wong ini orang itu kalau tidak ambisi duniawi, maka dia itu memiliki kekuatan apa? Kekuatan apa? Kekuatan dalam melakukan kebaikan dan berkorban.
Wong nek sudah ngeten. Wonten ungkapan saking ulama Syekh Ibrahim bin Adam ngeten. Manistaghala bil ma'asi. Barang siapa yang sibuk dalam bermaksiat, melakukan dosa, fala budda alaihi bin nisa, maka dia pasti akan kena kejebur masalah perempuan. Begitupun juga jika seorang perempuan sibuk dalam kemaksiatan, maka dia akan terkena masalah laki-laki. Ini pasti. Contoh mawon. Contoh nih. Wes nek diwae dituruti. Karaoke, kafe, pokoknya dangdutan. Engko ujung-ujungnya pasti kan dia akan masalah perempuan, selingkuhan. Walaupun di rumah ibu-ibu ngapunten tuh, ya cek WA-an, chattingan, delalah nek grup, ada mantan. Halo, rindu yang terlarang, cinta bersemi kembali. Ayo, gimana? Pasti siapapun yang menyibukkan. Kadang-kadang zaman sekarang kita itu kadang aku nggak sibuk, tapi krono ono HP itu kebiasaan. HP paling-paling delok YouTube pengajian Ustaz Abdul Somad berapa menit? Sing dilurus sing cepet tak semenit 2 menit toh. Setelah itu kok ngopo ya? Gua kadang-kadang gua sing ibu-ibu nuwun sewu, gua rak masalah Shopee, model pakaian model anyar. Kalau bapak-bapak nanti kan mak duit 5 juta, tapi sing didelok ora Innova. Cicilan sing paling murah dia, ora ngono. Kenapa saya tahu? Karena juga saya pelaku. Wes koyo. Yang kedua, manistaghala bijam'il mali, barang siapa yang disibukkan untuk mengumpulkan dunia, fokusnya adalah karirnya naik, termasuk mengumpulkan dunia, karir itu benar kan itu. Fala budda bil harami, maka dia akan masuk dalam perangkap melakukan keharaman, itu pasti. Itu pasti. Wah, ini contoh real ya, contoh real. Wah, ini ada proyek nih yang jelas menguntungkan nih. Penerima manfaat jelas kok. SD berapa ratus anak, MI berapa ratus anak, SMP, wah, iki nek untuk proyek MBG siji wah ketok moto kipas ki. Lho, dia nama buatan Pak ini Pak. Modal dapur persiapan 1,3 M, tapi ku di total 1 hari 6 juta kali 30. Nggih kula ngerti hitung-hitungane ya anu. Hitung tok. Wah, ini nek gak proyek ini gak kedapatan saya rugi nih. Aku kadung metu modal piye carane? Lah niki lho, piye carane sing penting entuk proyek ra ngoten carane pripun terus? Ora nyuap. Lagi nama betul, gampang toh? Ngasih amplop itu namanya riswah. Roshi wal murtas, riswah. Seharusnya dia tidak dapat, tetapi karena melakukan itu dia dapat. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan hadisnya, ternyata yang menyuap dan disuap itu tidak dosa. Itu gak dosa. Tapi langsung nek neraka.
Loh, ar-rashi wal murtasi finnari. Loh, jelas to, Pak? Ora dosa, ora. Neraka. Lah kok iso langsung nyemplung neraka? Dampaknya itu loh dampaknya. Satu, ngapunten, modalku semene, kok nek ora ndang balik aku yo nak bulan yo bayar BRI yo BCA. Iki kok nek tak kurang sekian, tidak saya kurang sekian yo ora nyanda. Akhirnya kan ngapunten lho, ada hal yang dikurangi toh. Nah, tuh. Ini lagi model contoh lagi. Sekarang kan putra putri dia termasuk anakku loh, kan lagi ikhtiar diterima di perguruan tinggi negeri tuh, sing SMA, sing kepengen, sing favorit ya. Di sini yang difavoritkan anak-anak kita itu kan UGM, terus TB, UGM aku ya seneng UGM, mau universitas golek mertua kok, golek mantu. Kuliah di mana? UGM. Oh seneng wong tuane bareng UKT ini turun berapa? 13 juta. Nah bener. Ini wah kok nek anakku dadi dokter, kok nek anakku dadi iki, kok gajine per bulan begini. Wah kok dadi pegawai negeri 3 tahun modal kembali. Kan ngoten hitung-hitungannya kan? Kira-kira untuk meraih ini caranya gimana? Lho nak ngoten meleh. Yang penting anakku diterima, padahal maaf kemampuannya tidak masuk. Dites tidak masuk. Mbok piye carane pokoke anakku ketopo nek gone kedok. Akhirnya pakai jalan apa? Menyuap toh? Dia masuk di kedokteran menyuap. Padahal ngapunten secara kemampuan tidak bisa, dia kuliah ya orang mudeng, padahal kedokteran ini kan harus berhubungan dengan nyawa manusia Pak Bu, gitu. Pas di wisuda kancane di wisuda melu wisuda, terus praktek Pak, dibedah, gitu, dioperasi. Padahal dulu secara kemampuan tidak masuk. Do kuliah kono malah sibuk gimana. Tapi karena dihadapkan pada realita, kan iki dokter, gitu, wes iki ono pasien harus dibedah. Gitu, dioperasi. Iki piye jalan? Iki bedah iki vertikal ngene, apa ngene. Padahal wis nganggo baju bedah Pak, wis nganggo dokter diundang Pak dokter muda. Tapi ngilmune gak tutup. Dan iki masalah nyawa. Halo. Nek jenengan bagi dioperasi atau keluarga dioperasi, pihak rumah sakit meminta tanda tangan apa betul? Niku tujuannya apa? Nek mati ben. Halo. Kan ngoten to, nek mati iku takdir, ngoten lho, jadi gak bisa menuntut. Tapi nuwun sewu. Maaf ini saya menyampaikan bukan menjelekkan, tapi untuk memudahkan bagaimana Roshi dan Murtasi suap menyuap itu dampaknya luar biasa memandor. Makanya langsung final ngoten. Karena dia menjaga iman, aku dokter yo wis iki tak ketok ngene apa ngene yo iki susah ngene apa. Bareng diketok del terus iso dilem. Loh, lah alah keliru. Halo Pak, keliru. Nek ana dokter keliru ngoten meneng apa? Aku maaf, meneng to. Ya meneng, tapi sing diketok iki piye? Ya Allah, ya Allah. Begitu pun juga dalam hitung-hitungan angka. Dia sebenarnya tidak mampu untuk di situ, tapi karena dulunya
Di situ akhirnya laporan nulis saja ini pas tapi ditambahi loro udah jadi gawe apa mboten iki Pak. Ya akhirnya ya Allah dampaknya luar biasa. Maka dari wa man ishtaghala bimanafi'il muslimin bimanafi'il mu'minin, dan barang siapa yang disibukkan dengan memberikan manfaat kepada orang lain seperti DKD, seperti Bapak Ibu di hari-hari ini kan sibuk jadi panitia toh. Jadi panitia itu untuk memanitiani diri sendiri napa orang lain? Ya orang lain. Itu pasti napa? Fala budda bil mudarati. Maka dia pasti akan lemah lembut ucapannya dan sikapnya. Dia akan lemah lembut meskipun boten lembut. Jadi wong nek disibukkan dengan memberikan manfaat kepada orang lain, dengan sendirinya pasti lemah lembut. Apik tutur katane sopan. Jenengan bukti tiyang ini lho. Rencang-rencang dari DKD ini. Cah nom-nom lho. Kak rak ketok tuwa no. Sifate, akhlake, boten wajah dimut-imut. Hitam mutlak. Boten. Nggih, jelas. Monggo, ada ketika jenengan datang, oh monggo Pak. Karena apa? Terbiasa untuk memberikan manfaat pada orang lain. Wa man ishtaghala bil ibadati, dan barang siapa disibukkan dengan ibadah, pasti dia akan bertambah ilmunya. Gitu Pak. Ngapunten. Jenengan nek dikon sinau meleh nek gone kelas utawa teng kene kampus purun apa betul? Ya ora gak aku wis mikir kok mendingan turu kan ngoten. Tapi karena panjenengan sibuk ibadah, dengan sendirinya ilmu jenengan bertambah. Kados ngeten iki ibadah napa mboten? Tambah ilmune napa mboten? Tambah ilmu. Ya tambah ilmune, ya tambah pahala. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim. Menghidupkan apa? Satu, mengapa Nabi Ibrahim itu dipilih Allah dan dijuluki satu-satunya menjadi Khalil? Yang pertama tadi kan mengutamakan Allah. Yang kedua nopo lomo. Sering aweh. Jamu tamu. No tamu senengnya apa-apa. Digambarake kan di sebelah napa niku? Balibul, Pak. Halo? Kambing muda sijil. Nek andikan itu saya tak pilih sapi sing iku lho, sing orang anak-anak sing tuwek gak pakai takdol. Majer daripada gak ono manfaate seblewe ana tamu. Tapi tidak dipilihkan sing enom daginge empuk. Lho ora ngoten. Lah niku beda, berarti nek jenengan kepengin menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam niku napa? Seneng krumat kok jo ampun ngeten wis sejam 2 jam ya pun lah kula tak wangsul kondang lho kok kesusu niki badhe kula damelke wujukan kok lho wis 2 jam iki piye lha kok anak monggo ngapun tening nggih niki anak amung wonten niki lho kedhik ngeten padahal niku yo kacang mete ngoten monggo niki biskuit jenengan paling isine rengginang iki boten niki asli yo ngene saya dereng bekaan kok. Mugi-mugi jenengan ngoten nggih mungkin kula tak dolan monggo Pak Muhtadi niki wonten ayam niku pendet piyambak do mlayu-mlayu niku. Gadene jenengan boten duka wis sapa mubadir.
Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, kau menghidupkan ajaran Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan hormat tamu, senang tamu. Oke. Hikmah yang ketiga, kesabaran. Jadi hidup ini itu harus penuh dengan kesabaran. Ngeten Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam atas kesabarannya, atas keridhoannya, dia tidak tertipu dengan pandangan matanya. Dia tidak tertipu dengan perasaan. Tenggene surat Sof, surat Sof, betul Sof. Punika Allah ngendikaken, wa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibaduka minhumul mukhlasin. Setan iblis itu bersumpah di hadapan Allah akan menggoda, menelantarkan, menghancurkan, menghinakan seakar-akarnya seluruh manusia. Illa ibaduka minhumul mukhlasin. Akan tetapi mereka tidak akan mampu menggoda, menelantarkan hamba Allah, orang-orang yang ikhlas kados panjenengan, tidak mampu. Maka jenengan bisa melihat dalam kisah Nabi Ibrahim, setan iblis itu berkali-kali mendatangi Siti Hajar, bojone sing wedok, supaya apa? Iki lho ngandani Nabi, iki anak, iki satu-satunya, masa mbok sembelih. Tapi Nabi Ibrahim tidak tertipu dengan perasaan. Iki perintah Allah, dan dia yakin apapun perintahnya Allah itu terbaik. Meskipun secara nafsu dia menangis, secara hati dia merintih, tapi dia tidak tertipu dengan perasaan, tidak tertipu dengan rasa, dan tidak tertipu dengan pandangan mata. Itu berkali-kali. Tapi hebatnya artinya begini, lewat kesabaran Nabi Ibrahim memberikan satu pengingat kepada kita bahwa kita akan menjadi pemenang. Bapak Ibu akan memiliki kekuatan apabila menampaktilah satu kesabaran dan dua keikhlasan Nabi Ibrahim. Sehingga enten Pak, semut niki tolong panjenengan tangkep dan renungi. Semut itu tidak akan pernah tertipu dengan kotak, dengan wadah garam yang ditulisi gula. Pulang Muslim Malik, semut itu tidak akan pernah tertipu dengan kotak garam meskipun ditulisi gula. Halo? Karena apa? Karena semut itu tidak fokus pada bacaannya, pada tulisannya, tapi semut itu fokus kepada rasa dan kebenarannya. Rasul Nabi Ibrahim artinya iki perintah Allah. Saged dibuat tampil, iki perintah Gusti Allah. Orang bakalan mungkin perintah Allah itu akan menyesatkan dan menyengsarakan kami, tidak akan pernah. Kalau beliaunya melihat fokus kepada apa yang dilihat, ya wes, yang menjadi pemenang adalah iblis. Ini juga artinya Bapak Ibu, jenengan nek wong ikhlas itu dia akan fokus pada sesuatu yang substansi, bukan bungkus. Bukankah ibu-ibu sering tertipu dengan bungkus itu belanja di Sopa-Sopi? Halo? Ini cuci gudang, beli satu dapat pengalaman toh? Termasuk istri saya juga.
tertipu karena mata itu Bapak, mata itu bisa menipu. Contoh misalnya Imam Ghazali mengatakan, gelas jenengan iseni banyu terus dikasih pulpen atau pensil, terus jenengan lihat pensilnya patah atau lurus. Patah. Padahal sejatinya apa? Patah apa badan? Badan. Itu hal yang real. Berarti apa? Mata ini itu adalah bisa menipu, dan kita kebanyakan tertipu dengan dunia. Kelihatannya ahoy. Di Telomoyo jenengan pandang di YouTube indah apa buat? Wah indahnya. Teman-teman dari luar Magelang udah pernah kesini belum? Itu Magelang orang lo kan aja udah 3 kali. Oh indahnya bukan main. Itu pandangan mata. Kenyataannya belum. Hah? Biasa aja. Ketika jenengan kesana gimana? Begitu sesuai dengan yang dibayangkan, sepoi jagung bakar datang sendiri, gitu kan? Ngos-ngosan yo. Pak Vario malah remeh blong. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi semoga ya, lewat amalan kurban yang akan kita lakukan di 10 Zulhijjah ini 11, 12, 13 bisa menyebabkan kita satu ikhlas seperti Nabi Ibrahim, bersabar seperti Nabi Ismail, dan kita berhak untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap semanten, monggo sareng-sareng kita tutup kalian doa. Innal hamdalillah hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.